nabinya orang abang toh, diterima, kemudian disitulah mulai awal mula diperkenalkan dengan nama Allah ini. Sementara kalau mau melihat isinya, ini dia kan berbicara tentang para nabi yang ada di tanah Yahudi ataupun juga di tanah Israel yang mereka tahu namanya itu adalah YHWH, Yahweh. Tetapi yang tertulis di dalam kitab abang itu ada Allah kan, Allah kalau dalam penulisan dalam bahasa Indonesianya. Ini kan nggak sama. Tetapi kalau kita coba melihat sejarah, tapi ini perbaiki apa ya, Abang? Saya bukan mau sok pintar ya, tapi ini saya pelajari loh. Saya berupaya untuk belajar tentang berbagai keimanan dari berbagai keyakinan. Allah sebelum Islam ada, sudah duluan ada kekristenan. Bahkan sebelum kata kekristenan ada, sebelum ada iman kekristenan pun, kata Allah itu sudah ada di tengah-tengah bangsa Arab. Dan ini nama ditujukan kepada sang pencipta Allah. Itu yang saya baca dari Google. Kalau memang perlu datanya, saya nanti bisa on cam kasih tunjuk. Dan ada surat yang mendukung itu ada di surat Al-Ankabut ayat 61. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi serta menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan? Ini isinya bahwa di dalam surah ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir ya yang disebutkan ini yang belum mengenal Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, mereka juga sudah mengenal kata Allah terlebih dahulu. Mereka sudah mengenal terlebih dahulu. Jadi coba Bang Juma silakan cerdaskan saya. Baik. Kalau memang Anda berbicara tentang Nabi Abraham dan lainnya dari tanah Yahudi, nama Tuhan mereka itu adalah YHWH atau Yahweh. Sementara di dalam kitab Abang kalian mengakuinya Allah, dan kata Allah sudah lebih ada disebutkan oleh orang-orang Arab pagan. Arab pagan ini kan para penyembah berhala ya, dan datanya itu ada, bisa saya buka di Google nantinya. Silakan Bang. Oke, baik, Masya Allah. Ya, kepanjangan tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan Anda sabar untuk menunggu dan mendengarkan penjelasan saya. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Aku Allah tidak mengutus seorang utusan pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia utusanku ini dapat memberi penjelasan kepada kaumnya. Itu yang pertama. Kemudian kalau berbicara mengenai nama-nama Tuhan, ada Elohim, Elyon, Elohe, El-Olam, El-Eroi, El-Shaddai, Emmanuel. Itu semua merujuk kepada hakikat pencipta. Di dalam Al-Quran dikatakan, Huwallahu alladzi la ilaha illahu, alimul ghaibi wasyahada, huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yusrikun. Jelas itu. Jadi gelar-gelar Tuhan itu jelas ada. Apa yang diterangkan kemudian di kitabnya Yahudi, Yodhe Fafejire Bekadisem Nisi Rapase Baot Shalom Shamma Sikenu, itu semua adalah gelar-gelar Asma'ul Husna yang ditujukan kepada pencipta langit dan bumi. Allah kemudian menerangkan, wahai nabiku, wa min qablihi kitab Musa imam wa rahmah. Wahai nabiku Muhammad, sebelum aku wahyukan Al-Quran kepadamu, aku telah mewahyukan sebuah kitab kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Wahaza kitab, dan Al-Quran ini musaddiqul lisanan Arabiyan liyunziral ladina zalamu. Dan Al-Quran yang kuwahyukan kepadamu ini adalah kitab yang membenarkan
kitab yang datang kepada Nabi Musa yang datang terlebih dahulu sebelummu dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa busyara lil muhsinin. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam bahasa Rasulnya, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Aku wahai Nabiku Muhammad pernah berfirman kepada Nabiku Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada zamanmu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku firmankan, apa yang aku risalahkan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Apa kata Allah kemudian? Bahuzha bikuwah. Perintahkan kepada kaummu juga untuk memperteguh imannya, memegang apa yang aku berikan kepadamu. Wa'mur, yang kuperintahkan. Qaumaka ya khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasikun. Ajak kemudian kaummu Bani Israel untuk berpegang teguh kepada hukum dan risalah yang aku berikan kepadamu wahai Nabi Musa. Jelas Nabi Musa datang, Allah datang kepada Nabi Musa, lalu kemudian Allah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menyatakan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul wahai nabiku, kekasihku yang tercinta, katakan kepada manusia, amanna billah wa ma unsila alaina wa ma unsila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim." Wahai Nabiku Muhammad, tiba masanya kamu berkata kepada seluruh umat manusia, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami berupa Al-Quran dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub dan anak keturunannya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dan para nabi dari Allah Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para utusan tersebut, dan hanya kepada Allah wa nahnu lahu muslimun, kami berserah diri. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa umat Islam menyembah Tuhan yang berbeda, itu keliru. Itu sangat keliru. Umat Islam menyembah Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta alam semesta, yang datang kepada Abraham, Isa, Ismail dan seterusnya. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Makanya ketika Anda mencari wujud atau keberadaan atau hakikat atau tampilan atau rupa atau wajah atau bentuk daripada Tuhannya para nabi, Anda tidak akan pernah bisa menemukan itu. Sama seperti kami umat Islam, laisa kamitslihi syai'. Di awal tadi kita sudah menyatakan itu. Itu yang pertama. Poin kedua, ketika Anda mencoba untuk menarasikan tentang Yesus yang adalah Tuhan Anda nuzul ke bumi, inilah kekeliruan Kristen. Yesus berkata, Yohanes 8 nomor 42, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Paulus setelah datang kepadanya makhluk mengaku Yesus, apa yang dikatakan? Baca Filipi 2, plototin di situ. Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa kata Paulus? Theos yang adalah Tuhan turun ke bumi, mengosongkan diri, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri, lalu kemudian mengambil rupa manusia, menjadi seorang hamba dan menjadi taat, bahkan taat sampai mati di atas pohon. Jadi antara Tuhan yang datang kepada Yesus dan Tuhan yang datang kepada Paulus itu adalah oknum hakikat yang berbeda. Pahami itu? Yesus berkata, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Paulus berkata, Yesus menjadi manusia atas kehendak Yesus sendiri. Berbeda. Mari kita buktikan. Di mana bedanya? Kita lihat dalam Yohanes 8.
Apa kata Yesus? Engkau menghakimi manusia, tetapi aku tidak menghakimi manusia seorang pun. Jikalau aku pun menghakimi manusia, maka penghakimanku itu betul. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Tuhan yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa saksi dua adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 8 nomor 29. Dan Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Berarti bukan Bapa yang menjadi Yesus, bukan pencipta langit dan bumi menjadi Yesus. Yesus mengatakan, aku jadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Ketika menjadi manusia, aku tidak seorang diri, aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Berarti salah atau berbeda dengan Yesus yang datang kepada Paulus yang mengambil rupa manusia. Sudah kukatakan, Yesus yang Anda sembah gugur, Theos yang datang berupa roh gugur, Roh Kudus yang berupa merpati pun gugur. Anda mencoba menarasikan lari. Kemudian Anda menarasikan Yesus memang mati, Cak Ayu, tetapi itu kan bukan ketuhanannya, itu kemanusiaannya. Lalu apa yang Anda jadikan sandaran? Dia adalah Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia. Oh no. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia. Bukan aku sendiri yang datang menjadi manusia, bukan aku Tuhan yang datang menjadi manusia, bukan aku Bapa yang jadi manusia, bukan Elohim yang menjadi manusia, tetapi aku menjadi manusia karena aku dicipta oleh Bapa yang ada di langit. Ente mau lari kemana? Paling-paling Anda akan mengatakan, kalau begitu Yesus ternyata nggak bisa dituhankan. Ya memang nggak bisa. Jadi solusinya apa Bang Suba? Solusinya ya kau tuhankanlah Yesus yang datang kepada Paulus itu. Dialah awal, akulah Alfa, akulah Omega. Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus anak manusia yang datang kepada Bani Israel, Cak Ayu. Itu makhluk lain yang kau sembah, yang dibawa oleh Belanda, yang dibawa oleh Portugis masuk ke Nusantara. Itu bukan anak Maria, tapi Yesus lain. Yesus anak Maria telah menubuatkan itu. Baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa katanya? Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Paulus ditanya, Paulus sini dulu. Apa paman? Kau duduk. Iya paman. Sebatang dulu. Nah, Isap, aku mau tanya samamu. Kamu kedatangan Yesus? Iya paman. Manusia atau bukan? Bukan paman. Lalu siapa? Yesus. Ya bukan manusia. Iya. Ada Yesus yang bukan manusia? Iya. Kapan itu terjadi? Anaknya orang kok anggap bukan manusia? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia datang ke atas dunia ini kepada seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dialah penyesat, dialah antikristus, dialah dajjal itu. Saya ulang. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah planos, penyesat, pembohong, penipu, iblis? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dialah penyesat itu, dialah antikristus itu. Tanya Paulus, Paulus sini. Yesus datang? Yes. Datang samamu? Iya. Sebagai manusia atau bukan? Bukan. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Wow. Bukan manusia yang menyatakan Injil kepadaku. Wow. Tetapi atas pernyataan Yesus Kristus. Berarti yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi ngaku Kristus, ngaku Mesias. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat, memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Kena dia. Mana pengikutnya yang banyak itu? Karisteng in the gang. Saya kira begitu, Bung.
renungkan apa yang saya sampaikan. Silakan Anda telaah diri Anda. Hari Minggu Anda ke gereja menyembah sosok bernama Yesus. Siapa yang ngajarin? Makan babi siapa yang ngajarin? Tidak bersunat siapa yang ngajarin? Mengutuk hukum Taurat siapa yang ngajarin? Mengganti Tuhan yang Maha Suci dengan manusia siapa yang ngajarin? Renungkan, pikirkan. Jangan ego. Kasihan jasadmu, kasihan rohanimu. Begitu kamu mati, neraka jahanam kekal. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Saya kira begitu. Al-Quran datang sebagai penerang, sebagai penjelas agar orang-orang yang berfikir meninggalkan kekufuran, menuju kepada menjadi orang yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Silakan. Jadi menurut saya pertanyaan saya tadi belum mengena, belum ada Abang jawab tadi. Makanya saya berpikir ini saya sudah beberapa kali diskusi dengan Abang. Ini Bang Zuma ini yang levelnya sudah tingkat nasional ini, bahkan sedikit lagi mau mendunia. Tapi satu pertanyaan saja dari dulu sampai sekarang belum bisa dijawab-jawab. Tapi saya mau tanggapi dulu Bang ya. Saya mau tanggapi terkait dengan Yesus bukan menjadi hakim. Itu tadi narasi Abang, sehingga Abang mengatakan bahwa dia bukan Tuhan, karena Yesus sendiri yang mengatakan. Iya, memang ada tertulis bahwa aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nats ini penjelasannya itu adalah dia datang ke dunia ini, firman itu Allah yang datang dalam rupa manusia melalui rahim seorang manusia. Memang dia bukan datang untuk menghakimi. Kita kan tahu kan kalau menghakimi, kamu berdosa ya, kamu masuk neraka. Kamu berdosa ya, kamu juga masuk neraka. Memang dia bukan datang untuk seperti itu. Tetapi dia ingin datang untuk menyampaikan kebenaran itu. Dia datang untuk menyampaikan hukum kasih itu. Supaya manusia jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Supaya kembali ke jalannya Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Dengan cara itulah maka manusia akan selamat untuk masuk ke surga nanti. Memang itu tujuannya. Tetapi di Matius 19 ayat 28 ini, dia nanti akan menghakimi. Ini sebagai ciri dia bahwa dia salah satu bukti bahwa dia adalah Tuhan. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka. Ini perkataan Yesus langsung ya, bukan murid yang mengatakan. Saya baca. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Artinya apa? Pada nats yang tadi memang betul bahwa itu bukan berarti Tuhan mau datang untuk menghakimi dunia. Memang tidak. Dia datang untuk menyampaikan kebenaran. Untuk menyelamatkan manusia. Karena melalui hidup benarlah manusia dapat masuk dalam kerajaan surga. Tetapi setelah dia naik ke surga, dia kembali kepada kemuliaannya. Dia mendapatkan kuasa untuk menghakimi seluruh manusia nantinya. Seluruh manusia ini yang dikatakan itu adalah untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bayangkan, ke-12 suku Israel saja pun dia diberikan kuasa nanti untuk menghakimi. Setelah, tadi kan di awal kalimat itu kan, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Iya, di Wahyu, itu sudah dijelaskan bahwa nanti akan ada bumi yang baru, atau Yerusalem baru. Disitulah nanti orang-orang benar akan hidup kembali setelah kedatangan Yesus Kristus. Jadi setelah penciptaan kembali, jadi setelah langit dan bumi yang baru nanti dimurnikan kembali, yang disebut dengan Yerusalem baru, disitulah nanti akan tinggal orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Kemudian dari segitu panjangnya tadi Bang Zuma bernarasi, begini loh Bang, saya nggak tahu apakah Abang memang tidak
tidak mampu menjawab atau keliru dengan pertanyaan saya. Begini Bang, saya tadi kan sudah katakan, iman kekristenan ini kiblatnya kan dari tanah Israel. Kebenarannya memang seperti itu. Yang kami sembah itu, Tuhan yang kami sembah, itulah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian dinubuatkan oleh para nabi, nanti Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub itu, dia akan datang menjadi manusia. Firman-Nya, salah satu pribadinya, yang disebut dengan Yesus. Yang menjadi permasalahan. Sebentar lah, gini aja, karena kamu bilang tadi Bang Zuma tidak menjawab, kita langsung aja sesi tanya jawab TikTokan aja. Silakan tanya, biar langsung dijawab sama Bang Zuma. Silakan, biar jangan kelamaan. Yuk, lanjut. Iya, jadi yang saya tanyakan itu memang harus dijelaskan dulu Bang dari awal. Keimanan Kristen itu kan memang jelas ya, datang dari tanah Yahudi, dari tanah Israel. Allah yang mereka sembah, itulah Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Dan kami juga berbicara kan tentang nabi mereka. Rentetannya itu mulai dari Adam dan Hawa sampai yang terakhir. Langsung aja ke poinnya untuk bertanya. Tadi Anda bilang kan Bang Zuma nggak sanggup menjawab. Langsung aja ke Ya, poinnya, biar ditanggapi jadi langsung poinnya, sama Gurunda. Lanjut. Oke, jadi maksud saya kan ini jelas. Sekarang saya mau kembali kepada keimanan orang abang sekalian yang diperkenalkan atau yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Allah. Sementara di dalam Al-Quran itu kan diceritakan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan ada ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan supaya percaya atau ikut mempelajari kitab-kitab terdahulu, Injil, Taurat, dan lainnya. Jadi kalau abang baca pun juga Injil, Taurat, dan lainnya itu apalagi kalau kita berbicara Taurat lah ya. Kalau kita berbicara Taurat, keimanan daripada Taurat, keimanan daripada orang Israel, mereka tidak mengenal Allah. Yang mereka kenal itu adalah nama Tuhannya itu adalah YHWH atau Yahweh. Tetapi mereka Ya, tidak langsung boleh aja ke poinnya Bang Las. Iya, poinnya Langsung aja kan, ke poinnya, iya. tanya apa? Iya, biar jangan Poinnya- kelamaan. Langsung tanya. Iya, poinnya nama Tuhan abang itu kan Allah. Sementara sesungguhnya kan awal mula keimanan kalian ini kan datang dari tanah Yahudi juga kan. Makanya bercerita tentang nabi-nabi orang Yahudi. Tuhannya orang Yahudi itu YHWH, Yahweh. Dan kitab kami orang Kristen itu memang mengakui seperti itu. Tetapi kan dalam kitab abang, namanya kan Allah, bukan YHWH atau Yahweh. Ini Oke, ya, kecocokannya udah dapat poinnya ya, udah dapat ini? poinnya. Ya, udah dapat poinnya. Ya, Silakan silakan. silakan Gurunda. Langsung TikTokan aja. Baik. Anda bisa Ibrani sikit-sikit. Ya, Di Keluaran 6 nomor 3, di situ jelas dinyatakan wa era el Abraham el Yisha wa el Yakub. Dia katakan apa? Bael saddai esmi lo naudati lahim. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi tentang namaku, aku tidak nyatakan. Apa maksudnya tuh? Aku menyatakan diriku kepada Abraham. Tetapi tentang namaku, tentang nama pribadiku, aku tidak mengatakan kepada mereka. Aku hanya menyatakan gelarku, yaitu Tuhan. Elohim. Nah, berarti Tuhan belum menyatakan namanya berdasarkan Kejadian Keluaran 6 nomor 3. Tentang namaku, aku tidak menyatakan kepada mereka. Bael sadai usemi, namaku lo no dati lahem, aku tidak nyatakan kepada mereka. Camkan itu. Menurut Keluaran 6 nomor 3, Tuhan memperlihatkan, menyatakan kebesarannya kepada Nabi Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi tentang namaku, kata Tuhan, aku belum menyatakan kepada dia. Nah, mari kita buktikan. Di dalam Kejadian 15 nomor 2.
Ketika sebelumnya Tuhan memanggil Abraham, apa kata Abraham kemudian? Ketika diceritakan di situ, Ayomer Abraham. Abraham menjawab, Adonai Yod He Vav He. Kok bisa? Katanya belum menyatakan diri. Ternyata Abraham sudah memanggil Tuhan dengan panggilan Yod He Vav He. Berarti kesimpulannya, Yod He Vav He itu bukan nama pribadi Tuhan. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi terkait namaku, aku tidak menyatakan kepada dia. Itu kata Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi. Usmi lo tidak. Naudati lachem, kepadanya aku tidak katakan kepada mereka namaku itu. Tetapi di Kejadian ternyata Abraham sudah menyebut nama Yotevave. Berarti Yotevave ini bukan nama. Innani ana Allah. Allah itu baru nama beliau. Ya, sekarang Anda bantah dalil itu. Kalau saya keliru, Anda bantah. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku, aku tidak menyatakan kepada mereka. Tetapi faktanya, kalau Yotevave itu adalah nama sang Tuhan, faktanya Abraham sudah mengenal nama itu. Wow, keren bukan? Nah, kemudian ketika Anda mencoba menarasikan adanya Yesus jadi Tuhan, juru selamat, bla 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 bla. Ingat saudara, ingat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Ini tolak ukurnya. Tolak ukurnya ini yang pertama. Tolak ukur yang pertama Yohanes 8, Yohanes 12 nomor 48. Nah, coba Anda buka tuh. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firman yang aku sampaikan kepada mereka, dia sudah ada hakimnya. Salah satu hakimnya adalah aku berkata kepadamu, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu apa? Firman yang telah aku sampaikan kepada mereka, firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Mana firman Yesus? Hei manusia, ya paman, jadilah karisteng. Tak ada. Wahai manusia, ya paman, ibadahlah di hari Minggu. Tak ada. Wahai manusia, ya paman, makanlah babi. Mana dalilnya? Mana firmannya? Tak ada. Wahai manusia, iya paman, janganlah bersunat. Mana firman dari Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ada nggak penghakiman untuk umat Islam dari Yesus? Nehi nehi merica ketum berjahe, tak akan Anda temukan. Tak akan Anda temukan. Bahkan Yesus mengatakan yang menjadi hakimnya nanti di akhir zaman adalah hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, yang telah mengutus aku dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Umat Islam di akhir zaman dihakimi. Umat Islam, iya paman, kami datang Yesus. Apa kabar Sus? Baik, aku mau menghakimi kalian. Ya silakan bro, luruskan, lurus. Tinggal lencang kanan. Gerak. Siap, gerak, istirahat di tempat. Gerak. Ini kalian kenapa enggak menyembah saya ketika kalian hidup di dunia? Kamu itu menurut kau sendiri, agar manusia itu hidup kekal, you harus dikenal hanya sebagai apa? Sus? Sebagai apa Sus? Kamu harus dikenal sebagai apa Sus? Supaya hidup kekal? Kenal sebagai utusan Tuhan. Nah itulah kami. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Mana ucapanmu wahai manusia? Tuhan kanlah aku, sembahlah aku.
Jadi karena aku juga Tuhan, di samping Tuhan yang dua. Mana dalil? Mana firmanmu yang itu? Mana? Sekolah minggu, pergi kau di gereja, ibadah hari minggu. Mana dalilmu? Mana firmanmu? Mana? Oh, nggak ada sih. Ya udah, lolos kami kan? Lolos. Kristen dipanggil. Kristen, iya paman, bares. Kamu menyembah aku? Yes. Bahkan kami, asal lu tahu aja ya sus. Ya, apa? Oh, kami pokoknya di dunia ada setan gondrong, botak, bolak matanya, panjang giginya, kami usir pakai namamu. Wow, keren kau ya. Iya dong. Kami bernubuat sus. Kami bernubuat. Terjadi LA sejauh sebelumnya. Kan udah karang-karang cerita loh bahwa LA nanti akan kebakaran. Oh ya? Kamu mengusir setan semuanya. Kamu juga bermujizat pakai namaku juga rupanya. Yes. Oh, kami lah jagonya di dunia. Pokoknya kami yang paling top. Pengikutmu Yesus. Yesus sambil cabut-cabut kumis mengatakan apa pelan-pelan. Hei, pada hari ini aku mengaku sesungguhnya kalian adalah penyesat. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Jadi kalau Anda membawa Yesus itu udah hakim, datangnya Yesus itu polanya jelas. Yang pertama tadi, Yohanes 12 nomor 42. Nomor 40, ya, yes, betul. Pola yang kedua, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti Bani Israel, tapi sesungguhnya mereka adalah non-Israel, serigala. Dari buahnya kau akan mengenal dia. Memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa Sabat atau Minggu? Sabat. Kehendak Bapa sunat atau tidak sunat? Sunat. Kehendak Bapa menyembah Elohim, jangan ada ilah lain, atau menyembah anaknya, atau menyembah burung merpatinya? Menyembah Elohim saja. Kehendak Bapa agar supaya orang meneguhkan hukum Taurat atau menghapus hukum Taurat? Meneguhkan hukum Taurat. Yesus Kristen gimana Yesus? Dia melakukan kehendak Bapa atau tidak? Sama sekali tidak. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau Yesus datang menghakimi, yang diselamatkan Islam, yang dilempar ke neraka Kristen. Sekira begitu, Bung. Saya jelaskan, saya ingatkan kembali materi saya. Keluaran 6 nomor 3. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku, aku tidak menyatakannya kepada mereka. Faktanya, Kejadian 15 nomor 2. Abraham justru memanggil Tuhan dengan panggilan Yod He Vav He. Abraham, iya paman, kamu memanggil Tuhan alam semesta dengan panggilan apa rupanya? Yotehevafe. Loh, katanya di kitab Keluaran namanya bukan itu loh. Kenapa bisa? Karena dia belum menyatakan namanya katanya. Jadi itu apa? Itu gelar Yahuwahu, wahai Dia yang Maha Hidup. Dia yang ada, yang adalah ada. Yahuwahu, dialah sang Dia yang Maha Pencipta langit dan bumi. Itu gelar. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Adizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Gelar Yahuwahu itu gelar, bukan nama pribadi Tuhan. Demikian.
Oke, ya baik bang. Berarti abang sepakat ya. Poinnya nih begini dulu ya. Poinnya sepakat bahwa terkait dengan kata Allah atau Allah itu pertama kali diperkenalkan dari Al-Quran ya, dari nabinya abang. Itu yang tadinya saya mau pertanyakan bang. Jadi yang saya pertanyakan itu begini loh. Memang Allah tidak pernah berkata langsung kepada Abraham namanya siapa. Disebutlah YHWH. Dan atas dasar itu orang-orang Yahudi tidak berani untuk menyebutkan secara langsung karena mereka sudah mendengar hukum Taurat bahwa tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Seperti itulah tadi gelar-gelar itu tadi yang abang sampaikan tadi, Adonai, Elohim dan lain sebagainya. Jadi penggunaan kata Adonai, Elohim ini kan memang penyebutan gelar nama, dia bukan nama tapi penyebutan Tuhan lah, penyebutan Tuhan dalam bahasa mereka. Jadi pencipta langit dan bumi itu mereka bisa sebut Adonai, Elohim dan juga lainnya. Tetapi kalau di tengah-tengah orang Yahudi nama Tuhan itu YHWH. Makanya tadi saya pertanyakan, kalau di dalam keimanan abang Allah itu kan nama Tuhan, bukan gelar. Itu yang saya pahami ya. Dan saya yakin abang pasti setuju untuk itu. Jadi makanya kalian ngeklaim orang Kristen itu comot-comot dari Al-Quran. Sementara kalau kita pelajari kata Allah ini, sebelum ada Al-Quran, sebelum ada Islam, kata Allah itu sudah disebutkan terlebih dahulu oleh orang-orang Arab pagan. Yaitu namanya Allah itu juga. Cuma mereka mengakui kata Allah itu, mereka menyebut kata Allah itu adalah sebagai pencipta langit dan bumi. Dan penjelasannya itu, atau ayat pendukungnya itu, surat pendukungnya itu ada di surat Al-Ankabut ayat 61. Sekali lagi saya bacakan. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, serta menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Iya, ini sebagai bukti bahwa memang sebelum ada Al-Quran, orang Arab pagan sudah menyebutkan kata Allah. Pakai data bang, pakai data bang, jangan modal congor bang, pakai data bang. Tunjukkan Surat bang. Al-Ankabut Jadi ayat 61. Kemudian sebelum adanya Islam anda bilang orang Arab pagan sudah menyebutkan kata Allah. Silakan tunjukkan datanya. Oke, Saya tahu urusan anda ya. Tunjukkan datanya ya. Oke, ya. Silakan besarkan. Mati meja. Udah habis pun. Oke, sabar. Iya, silakan. Buruan bang, Dimana mumpung masih ada kuota aku buruan, mumpung ada kuota aku nanti aku nggak ada lagi kuota. Nyari Tuhan dia dulu bang. Iya sabar ma, biar dia cari dulu. Oke, saya buka kamera ya. Sabar bang. Ya itulah tujuan kita diskusi. Ya Allah ya. Pakai nama Allah ya sebelum ada apa ya Arab pagan ya, sebelum ada Al-Quran. Silakan. Ini ya, bisa nanti saya klik untuk buka ini. Kasih miring lagi ke bawah sekali lagi bang, biar kepala kita miring ke bawah. Iya, sekali lagi, putar lagi sekali ke bawah. Ke bawah. Ke bawah, maksudnya gini. Ya. Itu ke atas itu. Normal kembali berarti dong. Dibalik aja bang, gambarnya di bawah. Ya, sekali lagi. Nah, bacalah, bagus gitu. Terbalik lah. Oke, ini bang. Ya. Iya, itu tidak salah itu, Bung. Saya mengaminkan itu. Iya, makanya minta maaf bang. Ini masuk kesempatan saya bang. Iya, lanjut. Bukan hanya di Bang Zuma, saya sudah pernah juga di koma lain dan mereka memang ada yang mengiyakan. Makanya yang komen-komen kadang komen-komen apa ya, komen-komen negatif, katanya ngarang.
itu banyak baca dulu lah ya, baca-baca kalau belum tahu. Ya ini, jadi kata Allah itu sudah ada, sudah terlebih dahulu dipakai oleh orang pagan. Jadi sama seperti kalau kita di Indonesia, Tuhan pencipta langit dan bumi, sebelum mengenal kata Allah, sebelum kenal kata Yesus, itu orang Jawa gunakan kata Gusti. Kalau orang Batak dia ada Debata, Jehovah. Nanti setelah masuk Injil, ini ke saya bicara konteks dalam kekristenan. Baru kata Tuhan itu kalau kitab suci Alkitabnya digunakan dalam bahasa daerah, maka orang Jawa akan menggunakan kata Tuhan itu yaitu Gusti. Gusti Allah katanya, Tuhan Allah. Gusti itu Tuhan. Jadi kalau di orang Batak, tetap ketika mereka masih menyembah bukan Yesus Kristus atau Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, sebelum masuknya Injil, karena saya kan orang Batak. Langsung ini aja Bang, langsung aja yang ini Bang bahas, langsung ini aja. Nggak usah pakai batu Iya, bata atau apa. jadi ini datanya. Jadi ini datanya nih. Nih, ini kan panjang. Saya baca yang poin-poin pentingnya ya. Ini kata Allah, ini saya blok ini. Kata Allah memang telah digunakan sejak lama. Selain digunakan oleh orang Kristen dan Yahudi yang bertempat di Jazirah Arab, nih. Kata Allah pun dijadikan pula sebagai sesembahan orang Arab. Di sampingnya ada ratusan berhala yang dimana-mana Allah itu telah dibawa ke Jazirah Arab oleh Nabi Ibrahim dan Ismail sejak ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad. Ini ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad ada. Ini sudah menjadikan kata Allah ini sebagai monoteistis. Kemudian, ya dan seterusnya nanti dibaca lah. Ini kan banyak sekali. Saya mau ambil poin-poin yang pentingnya ya. Kira-kira ya seperti itulah. Jadi kalau kita mau cari data lain di Google itu banyak gitu. Itu banyak. Jadi kata Allah itu kalau mau berbicara sebelum ada Islam sekalipun, kekristenan sudah duluan menggunakan kata Allah orang-orang Arab. Karena apa? Karena sebelumnya itu pun, sebelum mereka mengenal Tuhan yang benar, mereka sudah gunakan menyebut pencipta langit dan bumi itu ya Allah. Seperti itu. Sama kayak kita lah di daerah kita masing-masing sebelum masuk agama pasti ada penyebutan kata pencipta langit dan bumi itu dalam bahasa daerah kita masing-masing. Seperti itu juga dengan kata Allah itu. Mari Bang, silakan cerdaskan saya untuk terkait dengan ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang ingin saya katakan kepada saudara, Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim berkata setelah diperintahkan oleh Allah, Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, berserah dirilah. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan apa? Aku aslamtu li rabbil alamin, berserah diri kepada Tuhan seluruh alam semesta. Saya ulang, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam semesta. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan. Lalu kemudian ucapan Nabi Ibrahim ini menjadi warisan, diwasiatkannya kemudian Nabi Ibrahim. Warisan ini berupa wasiat kepada keturunannya. Wasabiha Ibrahimu bani wa Yaqub ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memelihara, memilih, memurnikan dinul, jalan ini untukmu. Maka fala tamutunna, janganlah engkau mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan muslim. Ini kata Nabi Ibrahim kepada keturunannya. Begitu juga ucapan Nabi Ibrahim kepada keturunannya dari sisi Ismail alaihissalam dan juga Ishak, bahkan sampai kepada Yakub. Wasabiha Ibrahim bani, pada keturunannya, wa Yaqub, dan juga keturunan Yakub. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Tuhan semesta alam telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu satu, itu agar dipahami. Lalu kemudian Yakub bertanya kepada anak-anaknya, am kuntum syuhada is hadara Yaqub al maut.
Iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ismail wa Ismail. Aku menyembah Tuhan yang disembah oleh kakekku Abraham, Ismail wa Ishaka dan Ishak. Ilaha wahid, yaitu Tuhan yang ahad. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai ahad. Ilaha wahid. Ini jelas ini. Jadi Nabi Muhammad ketika Anda bertanya tentang nama Allah, apakah kemudian orang-orang Quraisy sebelum Nabi Muhammad itu sudah mengenal Allah? Yes, karena Nabi Ibrahim sudah mewasiatkan itu sebelumnya kepada keturunannya. Quraisy ada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, milik siapakah bumi ini? Tanya kepada orang-orang jahiliyah Quraisy. Dan semua apa yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui. Apa jawab orang Quraisy? Sayaquluna lillah, lillah, lillah. Qul afala tazakkarun. Mereka orang-orang jahiliyah berkata, yang memiliki bumi ini dan seluruh apa yang ada di dalamnya adalah Allah. Lalu Rasulullah berkata, apalah tazakkarun? Lalu mengapa engkau tidak mengingat? Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan, kul, katakan lagi wahai Nabiku Muhammad, Rabbus samawati sab' Rabbul arsh azim. Wahai orang-orang jahiliyah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki keagungan arsh? Apa kata mereka? Sayaquluna lillah, lillah, lillah ya Muhammad. Qul afala tattaqun, kata Rasulullah. Mereka menjawab ketika ditanya, siapa pemilik langit ini? Siapa pemilik arsh? Siapa pemilik bumi ini? Apa kata mereka? Lillah, ini adalah milik Allah. Katakan pada mereka, wahai Nabi Muhammad, afala tattaqun. Lalu mengapa kalian tidak bertakwa? Tanya lagi kepada mereka, wahai Nabiku, man biyadihi malakut kulli syai' wa yuhajir wa la yujar alaihi in kuntum ta'lamun. Siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi dan tidak ada yang dapat melindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Apa kata orang-orang Quraisy, Bung? Sayaquluna lillah, lillah, lillah. Semua itu adalah milik Allah, wahai Nabi Muhammad. Katakan, fa anna tusharun. Lalu kenapa kemudian kalian itu sampai tertipu? Kenapa kalian itu menipu diri kalian? Jadi betul apa yang saudara katakan. Orang-orang jahiliyah sebelum Islam, mereka sudah tahu, mereka paham. Mereka itu dicipta oleh Allah. Allah, 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 Allah. Tapi kenapa mereka kemudian membuat patung? Kenapa mereka membuat berhala? Disebabkan karena tak ada rasul, tak ada nabi, tak ada utusan yang datang kepada mereka sebelum Rasulullah untuk meluruskan akidah mereka. Qul may yarzuqukum minas sama' wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhriju mayyit minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah 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 faqul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan di atas muka bumi ini? Bukankah berhala-berhala yang kau sembah ini? Apa kata mereka? Allah, Allah, Allah. Maka katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika begitu, fakul afala tattaqun. Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kalian tahu ini semua ciptaan Allah. Kalian mengerti ini semua ciptaan Allah. Kami nggak bisa melihat Allah ya Muhammad. Maka kami membuat patung-patung ini supaya patung ini menjadi mediasi untuk menghubungkan kami kepada Allah. Jadi orang-orang yang belum Islam pun sudah tahu bahwa yang benar itu Tuhan adalah Allah, bukan kemudian Yesus, bukan roh bertanduk 7 bermata.
bukan burung merpati. Bukan. Orang-orang Quraisy tahu bahwa Tuhan yang betul adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Abraham, Nabi Isa, Nabi Ismail, Nabi Yakub. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, 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 Allah. Fa anna yu'fakun. Katakan kepada mereka, sekiranya engkau bertanya kepada orang-orang pagan Quraisy, siapa yang menciptakan diri mereka? Niscaya mereka akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Satu, pertanyaan yang sama kepada saudara. Tadi Anda sudah mengatakan orang sebelum Nabi Muhammad pun sudah menyembah Allah. Lantas kenapa Anda menyembah Yesus? Anda pun tahu orang-orang jahil, orang-orang Quraisy, keturunan daripada Abraham, dari sisi silsilah Ismail, dari Nebayot, bukan Nebayot, dari Kedar, anak kedua dari Ismail. Kenapa Anda tidak beriman kepada Allah? Justru beriman kepada Yesus, di mana Yesus itu adalah sembahan yang diajarkan oleh orang Roma yang ternyata gugur dari ujian 1 Timotius 6 nomor 16. Saya kira begitu, Bung. Di sini saya sudah hampir masuk zuhur. Saya harus ibadah menyembah kepada Tuhannya Abraham, Isa dan Yakub. Karena itu adalah kewajiban saya sebagai manusia, hamba Allah pencipta langit dan bumi. Silakan. Izin Pak Zuma. Silakan. Izin 10 detik. Jadi tadi kul huwallahu ahad ada ya, Elohenu ehad ada ya. Ada. Yang nggak ada Elohenu Tritunggal atau oneness. Ya, itu nggak ada. Oke, baik Pak. Kau nggak paham itu Yerusalem. Kau banyak membaca lagi. Kau saja nggak paham kata Allah itu sudah duluan aja. Bukan pertanyaannya. Pertanyaannya Mas Medan. Pertanyaannya di mana Kristen Arab memanggil Allah? Itu aja. Kalau tadi udah dijawab. Saya lebih senang diskusi sama Bang Zuma. Ilmunya banyak. Iya, Kalau tunjukkan. kalian. Sekarang Kalian begini, saja kau tidak mengatakan tahu. tadi. Yang protes saya kan Al-Quran tanya. ada. Saya mau cocokin 4 kali saya Yerusalem saya injek. Saya sering mendengar Edona Elohenu Eha, tapi saya nggak pernah mendengar Shema Israel. Sudahlah, bukan level saya kalau mau diskusi sama kalian. Iya, kenapa Kalau kau sama yang Bang Zuma, protes? nyambung. Ilmu Kenapa kau yang protes? Ada ilmu kawan. Sekarang kau tunjukkan aja Kristen Arab memanggil Allah gitu. Coba tunjukkan Bible Kristen Arab memanggil Tuhannya Allah. Gitu. Itu baru apa namanya? Imbang. Coba. Begini saja Bang. Ada dengar. Iya, tunjukkan. Kalau tadi literasinya kau udah dapat dari Pak secara umum tadi ya. Sekarang tunjukkan di Bible Arab ya. Tunjukkan di Bible orang Arab mengatakan nama Tuhannya itu Allah. Nah, itu aja, silakan nama datanya. Dengar Bang. Pakai nalar saja. Sebelum Dari kekristenan ada, dengar ya. Arab pagan sudah terlebih dahulu menggunakan kata Allah, kemudian masuklah Betul. Injil. Sudah Nah, tunjukkan di mana? Kau mewakili Arab pagan apa mewakili Kristen? Nah, itu dia. Kau kan Kristen. Coba. Ini saya Injil berbicara Arab. sejarah. Bicara Betul, sejarah. kebenaran, maka Arab kita harus pagan. tahu sejarah. Bicara kebenaran, kita harus tahu sejarah. Oke. Coba, Kristen kenapa bicara. minta tolong ke Arab pagan? Kok ke Arab Bang, pagan? Bang, Kristen Bang, Arab gitu loh. Jangan Arab pagan, Kristen Arab. Sudah. Memakai kata Allah. Ini kau Kristen Bang tapi Zuma minta tolongnya sama Kristen kebetulan sama dia Arab sedang pagan. beribadah. Nah, itu Bang Jeru. Maka saya turun. Lucu dia ini. Enggak level saya mau bicara sama kalian, Bukan Bang. masalah level nggak level. Ini aja kau nggak Udahlah, bisa saya mampu. turun. Nggak Nanti mampu. kalau ada Bang Zuma, baru saya Mencret. naik lagi, ya. Mau datang kau besok lagi? Mau datang besok lagi nggak? Nah, tunjukkan Ya, di Bible Bang. Arab, jangan Oke. ke Tapi Arab kita bagi pagan. waktu Bang ya. Jangan Gini, ada yang gini. timpalin. Coba dengar Saya dulu, tadi coba dengan dengar Bang dulu. Zuma bagi-bagi waktu 2 menit, Iya, 3 menit. dengar. Oke? Oh, Oke, dengar dulu. Ini pertanyaanku simple ya. Tadi yang aku tanya, di mana di Bible Kristen Arab mengatakan nama Tuhannya Allah. Itu aja, jangan kau lari ke Arab pagan. Kau kan Kristen, kenapa ke Arab pagan? Minta tolongnya ke Arab pagan. Betul, yang cerdas dong saudaraku ya. Coba
Saya Di tidak mau Bible menjawab Arab. sembarangan. Dengar, saya tidak mau Berarti nggak menjawab. ada ya, nggak ada. Berarti Karena nggak bisa tidak mampu ada, ya. tidak ada Alkitab Masa saya saya dalam yang- tulisan masa Arab. saya yang Muslim yang Tetapi bisa yang saya nerahin sih? tahu, yang saya baca kau, dari kau Google. duduk manis, saya terangkan kalau kau tidak tahu. Bahwasanya kekristenan Arab itu ada memakai kata Allah dan istilah-istilah Islam, namanya Kristen Koptik. Kitabnya namanya Alkitabul Al-Muqaddas. Tetapi Alkitabul Al-Muqaddas itu adanya di abad ke-9 atau lebih tepatnya di 867 Masehi. Apa yang menjadi rujukan? Mount Sinai Arabic Codex 151. Mount Sinai Oke, Arabic saya Codex tanggapi, Bang, 151. saya Dengar Dengar dulu. Mount Sinai Oke, Arabic silakan. atau Codex Setengah jam saya 151 tunggu, ya. ini yang mengeluarkan bukan fatwa MUI, bukan Codex 151 punya NU, bukan Codex 151 punya Muhammadiyah. Ini manuskrip internasional, sudah diuji karbon. Ternyata Alkitabul Al-Muqaddas adanya di abad ke-9 atau lebih tepatnya di 867 Masehi. Kenapa jadi minta tolongnya ke Arab pagan? Tadi kan abang bilang Kristen Arab mengambil, benar ya, mengambil kata Allah itu dari Al-Quran. Benar begitu tadi abang bilang ya, Kristen Kau Arab. ini aneh Kristen, terpojok minta tolongnya ke Arab pagan. Betul. Abang paham gak maksud saya? Anda kan ngotot sebelumnya. Bahkan Tunjukkan tadi, sama saya bukti manuskrip bahwasanya ada yang lebih tua dari manuskrip Codex 151. Tunjukkan. Anda paham nggak sih perkataan saya? Tadi abang awal mula Tapi sudah dia nggak mengatakan paham ini, bahwa Bang Jeru. Kodek-kodek ini nggak kata paham Allah itu dia. ada di Al-Quran. Kata Allah itu kata yang digunakan Lanjut, Bang oleh Jeru, orang lanjut, Arab Bang Jeru. pagan, yang artinya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Sudah duluan ada. Itu konteks kita, pembahasan kita. Betul, Kalau Anda kau kan ini mengatakan- kan Kristen. Kenapa kau membahas Arab pagan? Tunjukkan di Biblemu yang berbahasa Arab. Itu juga udah salah. Itu bukannya Allah ilah, udah salah. Nah Saya itu akan Bang Jeru, itu menjelaskan. yang mau saya dengar dari dia. Keyakinan Bahwa di tertua, Bible Kenapa? Kristen itu, Arab itu ilah, bukan Allah. Itu harus cerdas kau. Gimana kau mau lawan Bang Zuma? Lawan aku aja kau udah keok. Bagaimana tadi kata ilah? Bagaimana kata ilah tadi? Kristen ini kenapa selalu berkeinginan berhadapan Tuhan sama Pak Zuma untuk meningkatkan ranking mereka. Kalau mereka Betul, kembali ke komunitasnya, wah mereka dielulukan ya Iya, kan. oh, dia Bang, udah pernah ngelawan Bang Zuma. Hebat dia tuh, udah Nggak pernah perlu. ngelawan. Bang, nggak perlu saya mau bersumpah. Diterima ya, Bang. di komunitasnya Saya jarang-jarang tadinya masuk ke formal, tadinya Bang. mereka tidak diperhitungkan. Kalau udah ketemu sama Pak Zuma kembali mereka diterima. Wah kamu hebat. Padahal dibikin Iya. kret sama Pak Zuma. Bang, saya jarang-jarang mau masuk ke formal, betul, membahas. Sekali-sekali, mungkin sekali dalam 2 bulan saya masuk. Tetapi, kenapa saya senang kalau diskusi dengan Bang Zuma ketika saya masuk, meskipun saya hanya sekali dalam sebulan, karena Bang Zuma itu dia mau berbagi waktu. Sekalipun Iya. kadang jawabannya ngaur-ngaur, tetapi ya saya terima Nggak saja. ada yang ya. ngaur, Zuma kau aja itu yang bukan ngaur. levelmu. Dia mau berbagi waktu, nggak kayak Pak kalian. Zuma cinta itu sana, bukan cinta levelmu. sini. Kalau Pak Zuma mau berhadapan sama kamu itu atas kebijakan beliau supaya kau diterima di komunitasmu, ngangkat Bang. namamu dong. Iya, bukan Nggak mainstream perlu saya lagi. bersumpah ya. Cipirit kalau dibikin Bang Zuma sebenarnya, Setiap saya cipirit. masuk ke komal kalian, pasti Bang Zuma diundang. Setiap saya masuk. Kenapa kau nggak mau berdiskusi tentang sama aku? Kenapa? Aku baru bisa berbagi waktu. Tunjukkan di Bible Arab mengatakan nama Allah. Silakan. Saya nggak punya Bible Arab, Bang, tapi buka di Google itu ada, Bang. Silakan buka, silakan. Ku kasih kesempatan kau. Silakan buka. Ku besarkan kau ya. Bible Arab mengatakan nama Tuhannya adalah Allah. Jangan, Silakan. nanti saja. Itu kan saya pelajari dulu. Macet. Bukan macet. Faktanya tadi kan Bang Zuma sudah iakan bahwa Faktanya nggak Allah ada. memang Kalau memang mulai dipagan, dari Arab zaman pagan Arab betul. pagan, mereka sudah menyebut nama Allah sebelum Al-Quran Betul. ada. Betul. Kata Allah sudah ada. Iya betul. Tapi di Bible Arab mana? Ya sudah jelas lah mereka menggunakan, sudah duluan ada pagan. Mana Arab ada pagan, ininya? lalu masuk. Ini namanya dampak pencurian ya kan. Nebeng ke arah pagan. Ini dampak dari pencurian karena dia curi, dia nggak punya kuncinya, jadi bingung buka mobilnya. Iya, pinjam Arab pagan dia Bang Jeru. Pinjam karena nggak ada Sudah Bang, nebeng nanti gitu. belajar lagi Bang, ya kan sudah tambah ilmu kalian. Oke. Kau yang harus belajar banyak. Belajar dulu lagi Bang. Iya. Banyak Ya. buka Bible ya. Banyak buka Bible ya. Gitu ya.
Oke lah Bang, Saya bingung Kristen-Kristen ini. Kalau ada kata-kata yang saya Kalau turun dulu. soal ada urusan debat masih. ya, Oke. debat tentang ayat-ayat di Bibelnya ke pojok minta tolongnya ke hadis. Giliran sekarang ditanya soal nama Allah kepepet minta tolongnya ke arah pagan. Turun, udah turun. Lucu. Udah turun. Lucu ini orang ini Kristen. Iya. Ya silakanlah yang Udah habis Tuhannya. udah habis tuh. Saya dari tadi diam sejam ini lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hos, Bunda Hos. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum juga Pak Zuma. Bang Juma sholat, Bang. Oh, Iya, sholat. sholat ya. Estetika, coba naikin itu apa oten yang jangan ketinggalan juga otaknya di bawah gitu loh. Iya, itu dia. Susah nyarinya kadang-kadang dinaikkan yang otak kececer semua Bang Jeru. Iya, kalau sendalnya kalau dia turun sendalnya ketinggalan kita anterin nanti. Tapi Iya. jangan lupa naik bawa otak. Betul sekali. Yo, untuk oten-oten yang cerdas naik ya. Untuk muslim tolong ditahan dulu lah ya. Kita naikkan dulu. Untuk Islam-Islam sahabat Islam jangan dulu naik lah. Ya ditahan dulu multinya ya. Yo kirim permintaan naik oten-oten. Yo jangan malu-malu, kita diskusi di sini. Ya Bang Alham, selamat. Kenapa? Waalaikumsalam Bang. Ya Islam Bang, Islam. Oh iya iya. Makasih Bang Alham ya. Iya iya. Yo silakan yang lain Kristen yang mau berdiskusi, mumpung ada Gurunda Zuma di sini. Ingin bertanya-tanya. Oke. Saya naikkan 2 orang ini. Yuk silakan. Bang Didin, selamat siang. Bang Didin, assalamualaikum jika Islam. Saya Islam Bang. Oh, waduh. Tahan dulu Bang, ada yang mau disampaikan Bang?